Tidak semua orang yang berselingkuh awalnya memang berniat melakukannya, kecuali orang tersebut memang tukang selingkuh. Bisa saja perselingkuhan terjadi secara tidak disengaja karena adanya kesempatan berduaan dalam waktu tertentu. Mungkin kesempatan itu muncul saat melakukan perjalanan bisnis atau saat mengikuti pelatihan dalam cuaca dingin di Kanada. Seperti yang terjadi pada seorang astronot asal Amerika bernama Lisa Noack yang berselingkuh dengan rekan sesama astronot ya. Berikut kisahnya. Lisa Marie Noack lahir pada tanggal 10 Mei tahun 63 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Semua berawal ketika Lisa yang saat itu masih balita menyaksikan lewat televisi siaran langsung peluncuran satelit Apollo 11 yang disambut dengan gegap gempita oleh seluruh rakyat Amerika. Semua orang terus mengikuti perjalanan para astronot Apollo 11 hingga mereka mendarat di bulan. Kegembiraan serta rasa bangga yang terpancar pada wajah mereka membuat Lisa kecil jadi penasaran pada segala hal tentang antariksa. Beranjak dewasa, Lisa menjadi gadis yang cerdas dan mencintai dunia antariksa. Dia bercita-cita jadi astronot dan mulai menyusun rencana hidupnya untuk meraih cita-citanya itu. Pada tanggal 22 Mei tahun 85, Lisa yang saat itu berusia 22 tahun berhasil menyelesaikan pendidikannya di Akademi Angkatan Laut Amerika yang berada di Annapolis dan lulus sebagai perwira Angkatan Laut. Saat itu, Lisa juga mendapat gelar sarjana sains di bidang teknik luar angkasa dan langsung melanjutkan ke program master di bidang teknik penerbangan. Pada tanggal 6 April tahun 88, Lisa menikah dengan Richard T. Noack, seorang pilot angkatan laut yang juga teman sekelasnya di akademi. Pernikahan Lisa dan Richard berjalan dengan harmonis di tengah kesibukannya berdinas di angkatan laut serta mengurus ketiga buah hatinya. Lisa tetap bertekad menjadi astronot. Dia terus berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi astronot di NASA yang terkenal sangat kompetitif. Hingga akhirnya pada tahun 96, Lisa dinyatakan lulus seleksi dan diterima jadi astronot NASA. Saat itu Lisa merasa sangat bahagia sekaligus bangga, akhirnya cita-cita masa kecilnya tercapai. Kesuksesannya membina rumah tangga dan menyelaraskan semua tugasnya dikagumi banyak orang. Lisa bukan hanya seorang istri dan seorang ibu, tetapi dia juga seorang tentara yang sekarang jadi astronot. Lisa dan Richard kemudian pindah ke Texas dan menetap di kota Clear Lake bersama ketiga buah hati mereka. Pada tahun 98 atau 2 tahun setelah Lisa diterima di NASA, suaminya pensiun dari kedinasannya meski tetap jadi penerbang cadangan di Angkatan Laut. Hal itu dilakukan Richard demi mendukung karir baru istrinya. Setelah pensiun, Richard bekerja di Barrios Teknologi dalam bidang komunikasi luar angkasa dan bertugas di Pusat Kendali Misi Johnson Space Center sebagai pengendali peluncuran. Dari luar, rumah tangga Lisa dan Richard terlihat bahagia dan harmonis, tetapi sebenarnya belakangan ini Lisa mulai kewalahan mengurus rumah tangga dan karirnya. Apalagi pada tahun 2002, Richard dipanggil untuk bertugas kembali, sehingga otomatis Lisa mengurus ketiga buah hati mereka sendirian. Hingga pernikahan mereka yang dulu harmonis, kini mulai merenggang. Keadaan itu semakin memburuk ketika Lisa mulai mendapatkan kenyamanan dari luar rumah. Pada bulan Januari tahun 2004, Lisa mengikuti program pelatihan keselamatan musim dingin yang diadakan di Kanada bersama rekan sesama astronot Dominic Antonelli dan William O'Flynn, serta beberapa astronot asal negara lain. Pelatihan itu dimulai pada tanggal 19 Januari. Selama 4 hari pertama, para peserta mendapatkan pembekalan dari militer Kanada. Setelah itu, para peserta diantar ke tengah hutan yang berada di utara kota Quebec untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari selama 4 hari sebelumnya.
Mereka diharapkan mencari jalan sendiri untuk kembali ke pusat pelatihan dengan cara berjalan kaki sejauh 20 kilometer. Rupanya, selama pelatihan berlangsung, terjalin kedekatan antara Lisa dan William O'Flynn yang juga sudah punya istri. Bahkan, ketika kembali ke Houston, keduanya nekat melanjutkan hubungan gelap itu, tanpa takut kena sanksi militer dari kedinasan. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Di bulan Februari tahun 2005, perselingkuhan Richard ketahuan istrinya setelah membaca email mesra antara suaminya dan Lisa. Hingga akhirnya di bulan Mei tahun 2005, William O'Flynn dan istrinya resmi bercerai. Setelah menduda, William ternyata masih melanjutkan hubungan dengan Lisa. Keseriusan mereka terbukti saat William menyerahkan kunci apartemennya kepada Lisa. Pada tanggal 4 Juli tahun 2006, Lisa akhirnya berangkat dalam misi penerbangan keluar angkasa bersama 5 orang rekan astronot lainnya dengan pesawat Discovery. Misi itu berlangsung selama 12 hari lebih, dan pada tanggal 17 Juli tahun 2006, Lisa dan kelima rekannya mendarat kembali di bumi. Sekembalinya dari misi keluar angkasa, rumah tangga Lisa mulai berantakan. Begitu juga dengan perselingkuhannya, meski setiap hari Lisa masih menelpon William. Hingga akhirnya pada bulan Januari tahun 2007, Lisa dan Richard memutuskan untuk berpisah sementara. Setelah kepergian Richard, Lisa justru berencana balikan dengan William. Tetapi rencana Lisa gagal, karena ternyata sejak sebulan yang lalu William sudah punya pacar baru, seorang kapten angkatan udara bernama Colin Shipman yang bertugas di Florida. Saat itu William berpikir Lisa bisa menerima keputusannya dengan baik, padahal sesungguhnya Lisa sedang patah hati berat. Hatinya terluka sekaligus marah pada wanita yang sudah berani merebut William darinya. Lisa jadi penasaran tentang sosok perempuan yang jadi kekasih baru William. Kebetulan kunci apartemen William masih ada padanya, maka Lisa masuk ke sana untuk mencari informasi tentang Colin. Lisa kemudian memeriksa laptop William dan menemukan email panas yang dikirim Colin kepadanya. Isinya penuh kalimat dewasa hingga membuat Lisa terbakar api cemburu. Selain email tak senonoh itu, Lisa juga menemukan jadwal penerbangan Colin dari kota Houston ke kota Orlando. Rupanya selama ini Colin rutin mengunjungi William di Texas. Saat itu Lisa berniat menemui Colin untuk memintanya meninggalkan William secara baik-baik. Tetapi barang-barang bawaannya menunjukkan niatnya ingin mencelakai. Di antaranya ada sarung tangan karet, wig warna hitam, BB gun beserta isinya, semprotan pedas, jas hujan berhoodie, palu pengebor, sarung tangan hitam, dan sajam lipat. Pada tanggal 4 Februari tahun 2007, Lisa memulai perjalanan panjangnya dari kota Houston di Texas menuju kota Orlando di Florida, menempuh jarak 1.400 km dengan mengendarai mobil milik suaminya Richard. Lisa mengemudi tanpa berhenti selama 14 jam dan sengaja memakai popok astronot agar tidak perlu ke toilet. Hal itu dilakukan karena Lisa tidak boleh terlambat tiba di Bandara Orlando untuk mencegat Colin. Rupanya Lisa tiba lebih cepat dari jadwal. Karena kelelahan, dia sempat memesan kamar di sebuah penginapan dekat bandara. Namun Lisa tidak jadi beristirahat di sana dan memutuskan untuk menunggu kedatangan Colin di bandara. Pikiran Lisa yang kalut membuatnya tidak menyadari gerak-geriknya terekam CCTV bandara. Lisa tampak gelisah dan terus mondar-mandir di area kedatangan. Sekitar pukul 1 dini hari, memasuki tanggal 5 Februari tahun 2007. Akhirnya pesawat Colin pun mendarat. Lisa kemudian kembali ke mobilnya untuk berganti kostum penyamaran yang dibawanya dari Houston. Jas hujan panjang berhoodie, wig warna hitam, serta kacamata hitam. Colin Shipman yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar dari ruang kedatangan dan langsung naik shuttle bus menuju parkiran. Ketika tiba di sana, barulah Colin menyadari ada seorang wanita misterius yang mengikutinya sejak dari bandara. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Colin berlari masuk ke mobilnya dan langsung mengunci pintu. Melihat sasarannya berlindung di dalam mobil, Lisa mulai menggedor-gedor kaca jendela mobil Colin sambil mengaku butuh tumpangan karena tidak ada yang menjemput di bandara.
Colin menolak membuka pintu untuk Lisa dan berniat memanggil petugas yang bisa membantunya. Ketika mobil Colin mulai berjalan, Lisa yang panik langsung memecahkan kaca mobil dan mengarahkan penyemprot pedas ke arah Colin. Saat itu juga Colin menginjak pedal gas untuk menyelamatkan diri dan kabur dari sana. Setelah cukup jauh, Colin kemudian menghubungi saluran darurat 911 untuk melaporkan insiden itu. Polisi berhasil menangkap Lisa Noack tepat sebelum membuang atributnya ke dalam tong sampah. Lisa langsung ditahan di kantor polisi, dan saat itulah Colin mengenali wanita misterius itu ternyata adalah mantan selingkuhan William. Di dalam mobil Lisa, polisi menemukan uang tunai sebanyak $700, peta Bandara Internasional Orlando, print-printan email antara William dan Colin, popok dewasa bekas pakai beserta semua barang yang dibawa Lisa dari Houston. Lisa sempat ditahan selama 2 hari di kepolisian Orlando hingga atasannya datang menjemputnya dan membawa Lisa kembali ke Texas. Tetapi setibanya di Houston, Lisa langsung ditangkap lagi dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Selain itu, pada tanggal 7 Maret tahun 2007, Lisa Noack akhirnya diberhentikan dari NASA dan sejak itu berakhirlah karirnya sebagai astronot. Proses persidangan Lisa Noack berjalan berlarut-larut selama 3 tahun lamanya. Lewat pengacaranya, Lisa memberikan pembelaan kegilaan sesaat akibat menderita depresi, insomnia, dan gangguan kejiwaan obsesif kompulsif. Akhirnya pada tanggal 10 November tahun 2009, Lisa Noack menerima kesepakatan demi meringankan dakwaannya. Lisa mengaku bersalah atas dakwaan pencurian dan penyerangan ringan dan dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan ditambah 50 jam melakukan pelayanan masyarakat secara sukarela. Selain itu, Lisa juga diwajibkan untuk mengikuti kelas anger management selama 30 jam. Dia dilarang mendekati Colin Shipman untuk alasan apapun dan wajib menulis surat permintaan maaf kepada wanita itu. Aksi Lisa Noack yang dilatar belakangi kecemburuan berdampak luas pada karir militer semua yang terlibat. Di bulan Juni tahun 2007, William O'Flynn mengundurkan diri dari NASA. Setahun kemudian, William dan kekasihnya Colin Shipman mengundurkan diri dari kemiliteran. Pada akhirnya, William dan Colin menikah dan mereka menetap di Alaska, menjauhi publikasi dan kenangan pahit dari insiden itu. Pada tahun 2010, Angkatan Laut memecat Lisa Noack secara tidak hormat. Lisa akhirnya secara resmi bercerai dari suaminya Richard T. Noack setelah belasan tahun membina rumah tangga bersama. Sejak kejadian itu, NASA membuat kebijakan baru yang mewajibkan semua astronot menjalani pemeriksaan psikologis secara rutin. Selama belasan tahun menikah, Lisa Noack tidak pernah berniat untuk selingkuh. Lisa sudah lama mengenal William saat mereka bertugas bersama pada tahun 95. Tetapi saat itu tidak terjadi percikan asmara. Lisa dan William sama-sama bekerja sebagai astronot NASA dan pastinya sering bertemu. Tetapi sejak awal tidak kepikiran untuk selingkuh. Namun, kesempatan itu akhirnya datang saat pelatihan di Kanada. Lisa yang sedang galau karena urusan rumah tangga, bertemu dengan William yang mungkin memberi perhatian. Akhirnya terjadilah percikan asmara itu. Bob Marley, seorang penyanyi reggae yang ngetop dengan lagunya No Woman No Cries, pernah mengatakan pengecut terbesar adalah seorang pria yang membangunkan cinta seorang wanita tanpa bermaksud untuk balas mencintainya. Apakah pria itu William O'Flynn? Bagaimana menurut kalian? Sekian kasus kali ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.